Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Dimanapun kalian berada, Mister Film doain, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidupnya. Pada video kali ini kita akan membahas cerita film serial Roar yang ditayangkan oleh Apple TV. Terdapat dua buah cerita di dalam video kali ini. Video pertama adalah tentang seorang cewek cantik yang dan kawin sama bebek. Sementara pada video kedua, Mister Film merangkumkan sebuah cerita inspiratif yang kalian bakalan bingung nontonnya apabila kalian tidak nonton sampai selesai. Ya, mau gimana lagi? Memang begitu cerita filmnya. Sebelum videonya kita mulai, Mister Film kembali ingetin kepada kalian semua, kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di sebuah taman, terlihat seorang kakak cantik yang sedang bersepeda. Namanya Elisa. Dia adalah seorang calon mahasiswa kedokteran yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi ujian masuk kuliah. Having a lovely day in the park studying. Lisa kemudian duduk di bangku taman sambil berbincang-bincang dengan kakaknya melalui video call. Kakaknya yang super kepo itu selalu bertanya-tanya kepada Lisa, apakah sekarang dia sudah punya calon pasangan hidup? Ya, mengingat umurnya si Lisa yang kini memang sudah tidak terlalu muda lagi. Still pregnant? Lovely day in the park studying. How are you gonna give my kids some goddamn cookies? Look at all of these hot prospects. Tidak lama kemudian, Lisa pun memberi makan seekor bebek yang ada di depannya. What are you looking at? What do you want, filet mignon? The fuck is happening? Namun ternyata bebeknya tidak mau makan. Si bebek bilangin ke Lisa kalau makanan yang dia berikan itu rasanya tidak enak sama sekali. Bebeknya berbicara kepada Lisa. I do have a giant penis, by the way. Damn cat, sir. I'm a duck, not a dumbass. Not a dumbass. Meskipun terkejut, namun kini Lisa semakin terkejut. Karena si bebek mengetahui banyak sekali hal pribadi mengenai Lisa. Ternyata si bebek selama ini telah mengamati Lisa yang selalu datang ke taman dan kemudian duduk hanya seorang diri. You're a feminist. You come here every day and publicly FaceTime your sister. It's Larry. Elisa. Bebek pun memperkenalkan diri kepada Lisa. Larry namanya. Elisa. So I think your sister's so obsessed with your date. I think she's just lonely. Lisa yang hidupnya kesepian, tidak punya teman, menyedihkan. Dalam seketika langsung merasa akrab dengan Larry, si bebek perkutut. Namun tiba-tiba saja, Larry ngibrit karena dikejar oleh seekor anjing. Holy fuck! Put your dog on a fucking leash, asshole. Same time tomorrow. Pada malam itu, Lisa merasa sangat gelisah. Sepertinya dia telah jatuh cinta. Dia mencari tahu segala sesuatu yang disukai oleh seekor bebek. Keesokan harinya, Lisa pun kembali ke taman itu. Tiba-tiba saja dia dihampiri oleh seorang pria bernama Dev, yang bertanya-tanya apakah Lisa melihat seekor anjing liar yang sedang berkeliaran. Actually, yesterday. It's just big storms coming, so. Sebenarnya Dev ini cuma ngeles doang. Dia sedang mencoba untuk mendekati Lisa. Take care. He used to talk to women. Hi again. You came back. I did. Larry sepertinya tidak begitu senang melihat Lisa digodain oleh seorang pria. Namun dia baru berani mendekati Lisa setelah Dev berlalu pergi. Hi again. You came back. Pada hari itu, Lisa membawakan Larry berbagai jenis makanan kesukaan bebek. Yang tentu saja informasinya dia dapatkan dari hasil googling tadi malam. Bukan hanya itu, Lisa bahkan mencuri si bebek dan membawanya pulang ke rumahnya.
Rumahnya berantakan sekali. Seperti kapal selam pecah. Ya, meskipun lebih berantakan hidup Pause the gue sih. clothes, little pause the shoes, little pause the coat. People over. No, I like the whole vibe. Aesthetic is It's charming. Larry tidak henti-hentinya merayu dan ngegodain si Lisa. Ketika mereka duduk berdua, menghabiskan waktunya di depan TV. Tidak lama kemudian, Lisa pun membawa si bebek ke dalam kamar mandi. Dia melepaskan semua pakaiannya. Dan kemudian mandi berdua dengan si bebek perkutut itu. I'm naked. It's a double standard. It's a double standard. Pada keesokan harinya, Lisa ngeberesin rumahnya. Kini kapal selam itu tidak pecah lagi. Sepertinya hidup Lisa berubah menjadi baik semenjak dia bertemu dengan Larry. Lisa juga bahkan membereskan teras belakang rumahnya. Mengubahnya menjadi sebuah tempat bersantai supaya dia bisa nongki berdua dengan si bebek. Lisa telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Larry. Dengan susah payah, Lisa menyiapkan berbagai jenis makan malam. I made Namun, this sourdough. Why would- Ta-da! How many times do I have to tell you I don't like? It's all bread. bukannya No berterima ducks like kasih, bread. si bebek kampret perkutut ini justru marah-marah dan mengomeli Lisa. Dia tidak suka makan roti katanya. Larry pun pergi begitu saja meninggalkan Lisa. Oh, and Beberapa saat kemudian, Larry menghampiri Lisa dan meminta maaf kepadanya. sabotage, obviously. And I hate myself. Dia pun kembali merayu Lisa dan berharap supaya Lisa dapat memaafkan dirinya. Singkat cerita, Lisa termakan rayuan dan mereka berdua pun kembali berbaikan. Sorry. So Lily, I think we need a water feature. Like a little fountain. But you want to take me back to the park? I knew. Lisa memberitahukan kepada kakaknya bahwa sekarang dia sudah punya pacar. Kakaknya pun merasa terkejut. Namun dia ikut senang mendengar kabar baik yang disampaikan oleh adiknya itu. That's great. Is he married? No. God. Ketika Lisa pulang ke rumah, tai bebek berserakan di mana-mana. Lisa mengomeli Larry, namun si bebek malah ngeles kalau itu bukan kesalahannya. Dia merasa tidak senang karena Lisa keluar selama berjam-jam lamanya. You're an asshole. I shat all over everything. I mean, I wouldn't read into it. You didn't do it. Oh, I'm Dengan susah payah, Lisa membersihkan semua kotoran bebek yang mengotori rumahnya. Dia tampak sangat kesal dengan Larry. exhausted. Namun si bebek kembali mengeluarkan rayuan gombalnya. Dia menyuruh Lisa melepaskan celananya. Dan kemudian bulu bebek berterbangan kemana-mana. Dan Lisa pun sampai lupa untuk menghadiri ujian masuk kuliah. Am I too late? Is that a serious question? Please, I made a. Lisa kemudian ngecurhatin masalahnya ini sama si bebek. Namun bebek malah berusaha meracuni pikirannya. Buat apa kuliah? Yang penting mereka bisa bersenang-senang setiap hari. Well, I will crawl into that hole with you, okay? To figure out what you really want to do. Di saat yang bersamaan, terdengar bunyi bel pintu. Kakaknya Lisa yang sedang bunting besar itu datang ke rumah Lisa untuk memeriksa keadaannya. Ternyata, sudah genap sebulan lamanya, Lisa tidak pernah menelpon kakaknya dan hanya mengurung dirinya di dalam rumah bersama dengan si bebek perkutut jahanam kesayangannya itu. Just wait. I'll be right down. Give me one sec. Is he?
Lisa berkata kepada Larry bahwa dia harus bertemu dengan kakaknya di luar rumah. Kakaknya tidak boleh sampai tahu hubungan mereka. Di saat itulah Larry mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia melarang Lisa untuk berhubungan dengan kakaknya. Dia ingin memiliki Lisa seorang diri dan tidak mau berbagi. Karena Lisa tidak mau menuruti Larry, Larry kemudian menyerangnya. I'm sorry you see it that way. Lisa berusaha untuk tidak menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada kakaknya. What we wanna order. And you're always pressuring me to date. Namun tatapan matanya tertuju ke arah etalase restoran. Dengan penuh dendam, dia menatap bebek-bebek panggang itu. Pada keesokan harinya, Lisa baru pulang ke rumahnya. Namun, dia tidak sendirian. Is this your idea? Traitorous whore! He's got a mouth on it. Animal Control datang bersama dengannya. Larry berteriak meminta tolong sambil mengumpat dan menyumpahi Lisa. Namun Lisa tidak peduli lagi kepada nasib si bebek. Dia bahkan tidak sudi untuk memandanginya. This is my apartment. Elisa, I'll fucking... Setelah berhasil mengantongi Larry, Dave pun kembali mencoba untuk mendekati Lisa. Meskipun cara ngeles dan rayuan gombalnya tidak sehebat si bebek perkutut jahanam, namun kali ini Lisa tampak lebih banyak tersenyum kepadanya. Mungkin kali ini nasib Dave bisa lebih beruntung. Oh, yeah. They are. Well, so in a few months, and I'm trying to I'm just kind of a big governor, actually. I get it. Lisa pun berlalu pergi, sambil mengayuh sepedanya. Call you in a few months. Seorang penulis terkenal baru saja turun dari pesawatnya. Namanya adalah Wanda. Dia menulis sebuah buku tentang kisah hidupnya yang tragis namun spektakuler. Bukunya itu berhasil menjajaki tangga bestseller, menjadi salah satu buku terlaris di dunia. Terlihat di mana-mana orang sedang duduk dan membaca bukunya yang sangat sensasional itu. Dia kemudian dijemput oleh Black, teman masa kecilnya, dengan menggunakan sebuah mobil sport mewah. Dalam perjalanannya menuju ke hotel, Wanda mendapatkan sebuah notif di handphonenya. Reservasinya telah dibatalkan oleh pihak hotel karena komputer tidak dapat mengenali wajahnya. So nervous and LA freaks me out, so Because one photo is Wanda pun tampak sangat kesal. Namun untung saja ada Black yang menawarkan kepada Wanda untuk tinggal di salah satu guest house yang dikelola olehnya. maybe a pool. Sesampainya di sana, Wanda pun terlihat terkejut. Tempatnya begitu besar dan mewah. Dia merasa tidak mampu untuk membayar uang sewa tinggal di tempat seperti itu. Namun Black berkata kepadanya, "Sudahlah, untuk seorang teman tidak akan dia kenakan biaya sepeser pun." Dan Wanda pun tampak sangat menikmati hidupnya. Iya, iya. Pada keesokan harinya, Wanda mendatangi sebuah kantor perfilman. Resepsionis meminta Wanda untuk berdiri di depan kamera, berulang kali mencoba untuk mengambil fotonya, namun tidak berhasil. Face recognition pada sistem komputer tidak dapat mengenali wajahnya. I've been acting up all day. I'm so sorry. You know what? I'm just gonna write a note. You know what? Actually, can I get that pen so I can write a... Acting up all Wanda pun sedikit tersinggung ketika si resepsionis memberikan kepadanya sebuah ID yang bertuliskan NA alias tidak terdaftar.
Namun untung saja, lagi-lagi Black kembali menyelamatkan dirinya. Black kemudian membawa Wanda menuju ke sebuah ruangan untuk melakukan rapat dengan para produser film. Full disclosure, we were all like very nervous. Inilah tujuan utama Wanda, berangkat dari kota New York menuju ke Los Angeles. Para produser menghubungi Wanda karena mereka ingin membuat sebuah film yang diangkat dari kisah sensasional buku yang ditulis oleh Wanda. Namun para produser itu tidak pernah memberitahukan kepada Wanda sebelumnya bahwa film tersebut akan menggunakan konsep virtual reality. Wanda pun baru mengetahuinya saat ini, ketika film itu sudah selesai dibuat. Berulang kali Wanda mencoba untuk memberikan pertanyaan, namun tidak ada respon dari para produser. Dirinya seolah-olah tidak terlihat. Pertanyaannya tidak pernah terdengar. Let's have dinner. Let's do it. Okay, you know what? Everyone's coming over to... Pada malam hari itu, Wanda harus menghadiri acara makan malam, di mana para investor dan tamu-tamu terhormat akan menyaksikan pemutaran prototipe film yang diangkat dari buku sensasionalnya. Singgahlah Wanda ke butik untuk membeli sebuah gaun yang pantas. Ketika dia sedang bercermin, dia melihat pantulan dirinya seolah-olah semakin memudar. Namun dia berpikir, mungkin ini hanya efek dari kelelahan saja. Wanda pun berjalan menuju kasa untuk membayar gaun yang dia kenakan. Antriannya tiba-tiba diserobot. Kasir pun tidak mau melayaninya. Meskipun Wanda seolah-olah tidak terlihat di mata mereka, namun Wanda tetap membayar gaun yang sudah dia pakai. Wanda melihat Black sedang berada di seberang jalan, dia pun segera menghampirinya. Hampir saja, dia tertabrak oleh sebuah mobil yang sama sekali tidak melihatnya. Wanda berjalan sejauh 6 km untuk menghadiri acara makan malam itu. Dan akhirnya setelah dia sampai di sana, tidak ada satupun produser yang mau berbicara dengannya. Mereka semua tidak melihatnya ketika Wanda sedang berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka bahkan memulai pemutaran film tidak menghiraukan Wanda sama sekali. Semua orang diberikan kacamata VR. Wanda harus mengambilnya sendiri. Film terlihat sedang memutar kisah hidup Wanda ketika umurnya masih berusia kanak-kanak. Hari naas di mana Wanda harus menyaksikan ayahnya dijadikan kambing hitam oleh polisi hanya karena perbedaan warna kulit. Film itu terasa sangat nyata. Wait, why'd it go dark like that? What happened to her again? Wanda duduk menyendiri di luar rumah ketika semua tamu sedang asik berpesta. Tiba-tiba, Black menghampirinya. Di antara semua orang, hanya Blacklah satu-satunya yang bisa melihat Wanda. Black sudah berteman dengan Wanda sejak mereka berdua masih berusia kanak-kanak. Selalu menemani Wanda, berada di sampingnya, melewati semua persoalan hidup. Tiba-tiba, Wanda menyadari satu hal. Dia harus terus berjuang sampai keberadaannya dianggap dan terlihat oleh semua orang.
Di dalam hidup ini memang sudah terlalu sering kali kerja keras kita hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki uang. Percayalah kawan, mereka akan terus memanfaatkan kita supaya selalu menghasilkan uang untuk mereka. Namun, camkan baik-baik satu hal ini. Kalian jangan pernah menyerah. Teruslah melangkah meskipun air mata kalian jatuh dan berderai. Berjuanglah sepenuh hati hingga impian kalian raih dan menjadi kenyataan. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Video ini telah selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya.